Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah berita yang sangat mempengaruhi, yang cukup besar ya, yang terjadi di kota Ambon, Maluku, dan juga Maluku Tenggara pada minggu terakhir ini, yaitu insiden penikaman dan ada korban meninggal. Dan ini terjadi di salah satu lokasi yang paling membanggakan bagi warga Maluku, yaitu Jembatan Merah Putih. Kejadian sudah beberapa hari lalu dan kita melihat informasi yang berkembang. Salah satu, kita coba baca berita ini. Polisi ringkus 6 tersangka tindak pidana pembunuhan Hussein Suat. Semoga almarhum dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa, salah dan khilaf, dan diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga yang ditinggal. Semoga sabar dan ikhlas, diberi kekuatan ya untuk menghadapi ujian ini. Karena setiap yang bernyawa pasti merasakan maut atau kematian, dan setiap kita pasti kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita coba baca di sini. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Leasi meringkus 6 tersangka tindak pidana pembunuhan Hussein Suat. Ke-6 pelaku pembunuhan dikenakan pasal 338 KUHP dan atau 170 ayat 2, ke-3 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Ancaman hukuman 15 tahun karena merupakan pembunuhan dan atau kekerasan bersama terhadap orang atau penganiayaan mengakibatkan matinya orang. Wow, ancamannya besar ya, 15 tahun penjara. Hanya kejadian yang terjadi sekian menit dengan secepat itu menghilangkan nyawa orang, dan mereka yang melakukannya mendapat hukuman yang begitu lama, 15 tahun penjara, yaitu sesuai aturannya, undang-undangnya. Kita tidak tahu nanti setelah proses persidangan, kemudian tuntutan, lalu putusan, kita tidak tahu berapa tahun, apakah kurang dari itu atau lebih dari itu. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease Kombes Pol Leo Surya Nugraha Simatupang dalam jumpa pers hari Senin tanggal 15 Februari menyebut ke-6 tersangka terdiri dari pelaku dewasa 1, 2, 3, kemudian pelakunya ternyata anak-anak di bawah umur ya, jadi ada yang usia 16 dan 17 tahun, 16 2 orang, 17 1 orang. Anak-anak sudah berani melakukan kejahatan. Ke-6 pelaku tersebut ditangkap sebagai tersangka usai dilakukan berbagai upaya penyidikan usai menerima laporan yakni olah TKP, kemudian permintaan visum, wawancara saksi-saksi, pencarian dan pengamanan barang bukti, melengkapi administrasi penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 13 orang, kemudian penyitaan barang bukti gelar perkara, dan pemeriksaan penangkapan dan penanganan tersangka. Ya, banyak proses yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Ini apresiasi untuk pihak kepolisian Kota Ambon ya, yang sangat cepat merespon kejadian ini, karena kita lihat di video-video yang beredar itu banyak juga keluarga korban yang sepertinya terlihat melakukan konvoi kendaraan ya untuk mencari korban. Jadi supaya ini tidak bias, memang perlu kerja cepat yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk segera mengamankan para pelaku dan memulai proses hukum, karena itu akan memberikan ketenangan pada keluarga korban. Kemudian Kapolresta menjelaskan para tersangka melakukan kekerasan secara bersamaan terhadap korban dengan cara tersangka melakukan kekerasan dengan menggunakan sajam. Kemudian tersangka lainnya
menggunakan tangan kosong dan lainnya turut membantu. Wow. Kejadian tersebut berlangsung di Jembatan Merah Putih, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, tanggal 11 Februari. Harusnya Jembatan Merah Putih itu menjadi ikon bagaimana Maluku itu lebih dikenal luas oleh seluruh masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi simbol kebersamaan. Karena dari namanya saja merah putih itu sudah seperti bendera Republik Indonesia, dan itu sesuatu yang sangat kita banggakan. Jadi warga kita harapkan menjaga kebanggaan itu, ya, menjadi simbol berkat antara kita warga Maluku. Jadi ini adalah, mudah-mudahan kita tidak mendengar lagi ada kejadian-kejadian yang memilukan di jembatan itu, karena dari awal-awal jembatan itu dibangun itu sudah ada korban. Dulu kalau tidak salah ada berita ada 2 orang pemuda atau seorang pemuda yang melompat dari atas jembatan dan meninggal kalau tidak salah ya, atau kalau tidak salah ya meninggal, atau kalau saya salah mohon maaf ya. Dan itu sempat masuk TV, dan itu sebuah tindakan konyol begitu. Jangan melakukan sesuatu yang nekat yang tidak memperhitungkan nyawa sendiri, dan ini juga sesuatu yang memilukan. Adapun kronologis kejadian sebagai berikut. Menurut keterangan saksi AR menjelaskan bahwa berawal dari korban dan para saksi menjemput temannya di Waheru, kemudian bersama-sama menggunakan speedboat melanjutkan sepeda motor melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, tepatnya di sekitar sisi kiri jembatan tanjakan Lipi, korban dan para saksi diteriaki. Nah, korban dan para saksi diteriaki, di mana sumber suara berasal dari salah satu pemuda yang sedang nongkrong. Aduh, nongkrong ini yang biasanya jadi biang masalah. Sesama teman nongkrongnya di pinggir jembatan, mungkin di sedikit gelap-gelap atau remang-remang. Aduh, untuk apa nongkrong di dekat jembatan? Nongkrong ini yang kurang bagus, karena kebanyakan nongkrong itu tidak hanya nongkrong biasa, tetapi ya mungkin ada sesuatu selain itu. Coba kita baca dulu. Kemudian salah satu rekan korban yang juga merupakan saksi, yakni MFL, memberhentikan kendaraan dan turun dari motor lalu menanyakan ke pemuda tersebut kenapa diteriaki. Atas tindakan tersebut terjadi adu mulut dan sempat adu fisik antara saksi MFL dengan menarik baju dan mendorong salah satu dari pemuda tersebut. Wah, aduh. Kemudian rombongan korban melanjutkan perjalanan sampai di depan PLN Poka. Saksi menyadari ada beberapa sepeda motor mengikuti korban dan melempar rombongan dengan batu. Rombongan korban terus melanjutkan perjalanan pulang menuju ke arah Ambon, namun dalam perjalanan korban berboncengan saksi terpisah dari rombongan. Ya, dikejar ya. Lalu korban dan saksi yang berboncengan terpisah motornya keluar dari teman-temannya. Saat tiba di tempat di atas tanjakan naik jembatan Merah Putih, sepeda motor yang dikenaik korban dan saksi ditendang oleh salah satu tersangka hingga korban dan saksi terjatuh. Dikarenakan takut, saksi dan korban lari menyelamatkan diri. Saksi berlari ke arah turun jembatan sampai di tempat di ujung bawah jembatan. Saksi kembali ke TKP lalu menemukan korban sudah terbaring. Astagfirullah. Kapolres menjelaskan saksi atas nama Rusli Swat kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut. Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia dan ditemukan luka tusuk di punggung belakang sebelah kiri, luka lecet dan memar. Astagfirullah. Ditusuk dan dipukul. Kekerasan yang luar biasa. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan adalah satu kaos warna hitam, satu unit sepeda motor merek Yamaha Vino warna biru hijau, satu unit sepeda motor Yamaha Mio, dan seterusnya. Jadi kemungkinan besar kita nanti lihat apakah apa yang bisa diungkapkan oleh pihak kepolisian. Tapi nongkrong di jembatan kemudian mengganggu orang, meneriaki orang yang berlalu lalang di jembatan, itu perbuatan yang yang buruk. Apa maksudnya nongkrong di jembatan kemudian meneriaki orang-orang seakan-akan sebagai musuh, lalu
mengundang berkelahi. Apa maksudnya? Apa juga manfaatnya begitu? Dan jangan-jangan di situ ada misalnya minuman keras, narkoba atau apa. Kita belum tahu ya, nanti polisi yang mengungkap. Tapi ini sesuatu yang buruk, perilaku yang buruk. Dan ini sangat sama sekali tidak mencerminkan apa yang selama ini kita dengar, sangat kental. Di mana-mana kita dengar dengan istilah-istilah seperti yang disampaikan oleh orang-orang atau kita-kita yang ada di Maluku, pela gandong. Atau di K itu ain ni ain. Tidak mencerminkan sama sekali. Jadi kita tentu mengutuk tindakan ini, mengutuk dengan sangat keras tindakan ini, dan kita berterima kasih kepada pihak kepolisian, dan kita berharap ini dituntaskan dan semua yang terlibat betul-betul diadili sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan. Kalau sesuai aturan yang kita baca tadi 15 tahun penjara, maksimalkan saja begitu. Maksimalkan saja begitu. Dan ini supaya menjadi pelajaran bagi yang lain supaya tidak melakukannya lagi. Dan keluarga para pelaku supaya juga menyampaikan kepada keluarganya yang lain, mungkin di lingkungan rumah, masyarakatnya atau yang lain, supaya menghentikan begitu. Mengajak untuk menghentikan melakukan tindakan-tindakan seperti begini. Karena ini sesuatu yang sangat fatal, sesuatu yang di luar moral, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang kita yang berlaku di negara ini. Mari kita saling menjaga kebersamaan, saling menyelamatkan antara kita dan saling menghormati satu sama yang lain. Nyawa itu sesuatu yang sangat berharga, sangat berharga. Jadi tolong